Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Azikranto Purnomo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Sedikit sharing tentang peradilan agama dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syukur SHMH. Kali ini akan membahas susunan hierarki dan organisasi pada peradilan agama. Pengertian peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Susunan hierarki peradilan agama. Susunan hierarki peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diatur pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Berikut bagan kekuasaan kehakiman. Yang pertama, yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang membawahi dan 4 peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Susunan hierarki peradilan agama pada kekuasaan kehakiman pada peradilan agama. Yang paling bawah sendiri yaitu pengadilan agama atau mahkamah syariah kabupaten kota yang disebut sebagai pengadilan tingkat pertama. Yang kedua yaitu pengadilan tingkat agama provinsi atau mahkamah syariah provinsi yang disebut pengadilan tingkat banding, dan yang tertinggi yaitu jabatan yang diemban oleh Mahkamah Agung yaitu pengadilan negara tertinggi. Susunan peradilan agama. Peradilan agama terdiri dari pengadilan agama atau mahkamah syariah kabupaten kota dan pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah provinsi. Pengadilan agama atau mahkamah syariah kabupaten kota yaitu pengadilan tingkat pertama yang putusannya pertama dan berada di tingkat kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah provinsi yaitu pengadilan tinggi tingkat banding yang putusan tingkat akhir yang berada di tingkat provinsi. Yang ketiga yaitu Mahkamah Agung, pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat peradilan, mengadili pada tingkat kasasi, memutus perkara peninjauan kembali. Ini penjelasan tambahan tentang Mahkamah Syariah. Lembaga peradilan dalam wilayah provinsi Nangro Aceh dan Darussalam yang berlaku bagi pemeluk agama Islam. Berada dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ini peradilan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Kewenangannya di bidang muamalah jinayah yang diatur dalam Qanun Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Berikut susunan organisasi peradilan agama. Pejabat peradilan agama ini pada kabupaten dan kota yaitu pimpinan pengadilan, ketua dan wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, jurusita. Perbedaannya pada organisasi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yaitu hakim pengadilan tinggi agama adalah hakim tinggi. Yang kedua, pengadilan tinggi agama tidak memiliki jurusita. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Ketua dan wakil ketua adalah pejabat negara yang diangkat dan dibentuk oleh ketua Mahkamah Agung. Tugasnya yaitu mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan
kepada majelis hakim untuk diselesaikan, menetapkan perkara yang harus diadili, kemudian mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dan telah memperoleh putusan hukum tetap. Berikut syarat ketua atau wakil ketua pada pengadilan agama tingkat kabupaten atau kota atau pengadilan tinggi agama tingkat provinsi. Yang pertama yaitu hakim. Tugas hakim yaitu melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, ketua dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan atau KY melalui Ketua Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, hakim tidak boleh merangkap menjadi pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, pengusaha, dan advokat. Syarat menjadi hakim pengadilan agama diatur di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Yang pertama yaitu warga negara Republik Indonesia, itu yang pasti. Beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, lulus pendidikan hakim, sehat jasmani rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, bukan bekas anggota organisasi terlarang, usia minimal 24 tahun dan maksimal 40 tahun, dan yang paling penting yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Syarat menjadi hakim pengadilan tinggi agama. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019. Syaratnya seperti yang saya jelaskan tadi, usia minimal 40 tahun, berpengalaman sebagai ketua, wakil ketua pengadilan agama minimal 5 tahun, atau sebagai hakim pengadilan agama minimal 15 tahun. Lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung. Panitera. Pasal 46 Undang-Undang 48 tahun 2009 junto pasal 1 angka 15 Undang-Undang 50 tahun 2009, panitera tidak boleh merangkap menjadi hakim, wali, pengampu, advokat, atau pejabat peradilan yang lain. Tugas panitera. 1. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Yang ketiga yaitu melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan. Yang keempat yaitu wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan yang diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya. Yang kelima yaitu membuat salinan penetapan atau putusan, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas pengurusan perkara, berkas putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat berharga, barang bukti, dan lain sebagainya. Syarat menjadi panitera pengadilan agama. Yang pertama yaitu warga negara Republik Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berijazah sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, berpengalaman sebagai wakil panitera minimal 3 tahun, sebagai panitera muda
pengadilan agama minimal 5 tahun atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama, dan sehat jasmani rohani. Jurusita. Jurusita tidak boleh merangkap. Jurusita di pengadilan agama diangkat dan diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Dan jurusita pengganti diangkat dan diberikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Tugas jurusita: melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang. 2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberhentian, penetapan atau putusan pengadilan. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Syarat menjadi jurusita atau jurusita pengganti: yang pertama yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berijazah paling rendah SMA atau sederajat, berpengalaman sebagai jurusita pengganti minimal 3 tahun. Untuk jurusita berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama. Untuk jurusita pengganti yang terakhir, sehat jasmani rohani. Sekretaris, yaitu sekretaris pengadilan agama, bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Syarat menjadi sekretaris atau wakil sekretaris pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama: yang pertama yaitu WNI, yang kedua yaitu beragama Islam, yang ketiga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat yaitu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, yang kelima yaitu berijazah sarjana syariah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana administrasi. Yang keenam yaitu berpengalaman 2 tahun di bidang administrasi peradilan untuk pengadilan agama, 4 tahun untuk pengadilan tinggi agama. Yang ketujuh yaitu sehat jasmani rohani. Terima kasih atas